Halo, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal-soal kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Latihan soal tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 6 SD bagian 1. 1. Pokok pembicaraan dalam suatu teks non-fiksi tergantung pada A. Ide pokok, B. Kalimat utama, C. Kalimat penjelas, D. Kalimat kedua pada paragraf. Jawabannya B. Kalimat utama. Nomor 2. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf adalah A. Gagasan pendukung, B. Gagasan utama, C. Teks fiksi, D. Teks non-fiksi. Jawabannya B. Gagasan utama. Nomor 3. Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan sosial dan penyediaan fasilitas kesehatan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 27 ayat 2, B. 28H ayat 1, C. 31 ayat 1, D. 34 ayat 1. Jawabannya B. 28H ayat 1. Nomor 4. Pada pasal 31 ayat 1 menjelaskan tentang hak warga negara Indonesia untuk A. Memperoleh pendidikan, B. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, C. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, D. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya A. Memperoleh pendidikan. Nomor 5. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan tentang hak warga negara adalah A. Berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, B. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, C. Mendapatkan perlindungan hukum dan kedudukan hukum yang sama, D. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jawabannya A. Berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Nomor 6. Sikap yang tidak menunjukkan cinta tanah air adalah A. Mempelajari bahasa daerah lain, B. Mempelajari budaya asing, C. Mempelajari budaya daerah lain, D. Menggunakan produk dalam negeri. Jawabannya B. Mempelajari budaya asing. 7. Sikap jujur mengakui kesalahan adalah contoh sikap A. Cinta tanah air, B. Rela berkorban, C. Tercela, D. Nasionalisme. Jawabannya B. Rela berkorban. Nomor 8. Membina ... dapat mewujudkan negara Indonesia maju, aman, dan tentram. A. Budaya asing, B. Persatuan dan kesatuan, C. Tenggang rasa, D. Pemecah belah bangsa. Jawabannya B. Persatuan dan kesatuan. Romawi 2. Perhatikan paragraf 2 di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Setiap warga negara Indonesia juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sebagai contoh, warga sebuah RW diberikan pelatihan pembuatan anyaman. Melalui pelatihan dapat mengembangkan potensi warga untuk kreatif, mandiri, dan produktif. Dan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nomor 1. Tentukan ide pokok paragraf di atas. Jawabannya hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nomor 2. Tentukan kalimat utama paragraf di atas. Jawabannya setiap warga negara Indonesia juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nomor 3. Apa yang tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya, pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara, di mana setiap warga negara berhak atas usaha pertahanan serta keamanan negara. Nomor 4.
Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum? Jawabannya, karena warga negara Indonesia antara satu dan yang lain berbeda dalam hal taraf hidup, sehingga adanya hak ini yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan membuat penegak hukum tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Semua warga negara diperlakukan sama rata. Nomor 5. Bagaimana sikap rela berkorban yang dapat dilakukan siswa di lingkungan sekolah? Jawabannya, sikap rela berkorban di lingkungan sekolah yaitu mau berangkat lebih pagi untuk melaksanakan piket kelas. Bagian 2. Nomor 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup merupakan hak A. Ekonomi, B. Sosial, C. Asasi, D. Politik. Jawabannya C. Asasi. Nomor 2. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal A. 27 ayat 1, B. 27 ayat 2, C. 29 ayat 1, D. 30 ayat 1. Jawabannya A. 27 ayat 1. Nomor 3. Berikut ini merupakan bentuk partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI adalah A. Menjauhi teman yang nakal, B. Menaati tata tertib sekolah, C. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan, D. Membantu teman agar dipuji guru. Jawabannya B. Menaati tata tertib sekolah. Nomor 4. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan cita NKRI adalah A. Memilih teman hanya dari satu daerah saja, B. Mengejek budaya daerah lain, C. Berkelahi dengan teman beda suku, D. Berteman dengan orang dari daerah manapun. Jawabannya D. Berteman dengan orang dari daerah manapun. Nomor 5. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan A. Mitos, B. Legenda, C. Cerita, D. Fakta. Jawabannya D. Fakta. Nomor 2. Nomor 1. Tuliskan hak warga negara yang digambarkan seperti gambar di atas. Jawabannya hak mendapatkan pendidikan. Nomor 2. Tuliskan hak warga negara dalam bidang hukum. Jawabannya hak warga negara dalam bidang hukum yaitu A. Hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan, B. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan gerasi, C. Masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan layanan, D. Setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan. Nomor 3. Tuliskan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Jawabannya, belajar dengan sungguh-sungguh, mengharumkan nama bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan bergotong royong, dan lain-lain. Nomor 4, jelaskan mengapa kita harus bangga sebagai bagian dari NKRI. Jawabannya, karena bangga sebagai bagian dari NKRI merupakan wujud cinta tanah air. Nomor 5, bagaimana cara menemukan gagasan utama pada paragraf? Jawabannya A. Membaca secara intensif isi paragraf, B. Menentukan kalimat utama pada paragraf, C. Menentukan unsur inti kalimat utama, D. Unsur inti dalam kalimat utama adalah gagasan utama. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih anak-anak atas semangat belajarnya. Tetap semangat.